Oke teman-teman, saya akan membuat komponen lucu dengan CSS, yaitu ribbon atau pita seperti ini. Kita lihat seolah-olah ini berbentuk 3 dimensi, ada di depan kartu, kemudian melingkar ke belakang kartu. Kita akan membuat ribbon atau pita seperti ini dengan CSS. Langsung aja kita ke HTML-nya. Oke, pertama kita bikin HTML-nya. Pertama kita buat div bernama card, kemudian di dalamnya kita buat div lagi bernama ribbon atau pita. Oke, cukup seperti ini tanpa ada konten sama sekali. Oke, sekarang kita ke CSS-nya. Kita buat preset CSS seperti biasa dengan margin 0, padding 0, box sizing, border box. Di HTML lah kita pakai font yang teman-teman punya. Saya menggunakan Roboto. Kemudian di bodinya saya menggunakan display flex, justify content agar cardnya nanti yang di dalamnya berada di tengah. Kemudian ya jangan lupa di HTML kita pasang link ke CSS kita. Oke, kemudian kita ke kelas cardnya tadi, div cardnya. Ya, pertama backgroundnya saya kasih putih, lebarnya saya bikin 300 pixel dan tingginya 350 pixel. Kemudian batas space atasnya saya kasih 200 pixel. Kemudian agak rounded saya kasih border radius 15 pixel. Kemudian background warna saya kasih warna gradasi dengan properti seperti ini. Kemudian untuk percantik saya kasih box shadow, ke kiri 4 pixel, ke bawah 6 pixel dengan blur 6 pixel dengan transparansi 0,1. Ya, selanjutnya adalah kita mengatur dari div ribbon tadi yang ini. Ya, div ini sebenarnya fungsinya adalah untuk membuat tampungan dari elemen dari ribbon ini ya teman-teman, baik yang miring ini maupun yang di belakangnya ini. Oke, jadi tampungan ini sedikit bergeser ke kiri luar dari cardnya dan ke atas luar dari cardnya. Kita akan buat tampungannya dulu ya, atau tempatnya. Oke, pada kelas ribbon ini kita atur lebarnya 120 pixel dan tingginya 120 pixel. Mungkin saya tambah outline supaya memperjelas gambarannya. Ya, kita lihat seperti ini. Kemudian kita akan membuat ribbon ini offset keluar dari cardnya. Kita setting dulu position absolute-nya. Kemudian kita kasih position relatif pada elemen patokannya atau parent-nya, yaitu di kelas cardnya. Kemudian kita kasih batas atasnya minus 10 pixel, kemudian batas kirinya minus 10 pixel. Ya, di sini teman-teman bisa menyeting sesuai dengan jarak teman-teman karena mungkin shape-nya kita juga berbeda ya teman-teman. Shape-shape dari card dan ribbonnya. Jadi teman-teman bebas untuk men-setting berapa jarak yang di setting. Bisa 10 pixel, bisa minus 20 pixel, terserah teman-teman bagusnya bagaimana. Ya, selanjutnya kita beri labelnya di kelas ribbon pseudo class before seperti ini. Kemudian kita kasih kontennya atau teksnya bestseller, teman-teman bisa mengetik konten apapun. Kemudian kita setting position absolute karena kita akan men-setting posisi dari label ini berpatokan dengan ribbon tadi. Kemudian colornya atau warna teksnya saya setting coklat seperti ini. Kemudian font size-nya 14 pixel dan font weight-nya bold ya. Teman-teman bisa men-setting font size teman-teman masing-masing. Kemudian letter spacing-nya atau jarak antar hurufnya 0,4 pixel. Kemudian lebarnya saya setting 150% dan tingginya 40 pixel. Kemudian saya beri background color berupa gradasi 3 warna seperti ini. Kemudian untuk membuat label ini tidak keluar dari areanya, di kelas ribbon kita kasih overflow hidden. Kemudian agar center saya kasih display flex di ribbon dengan align items dan justify content center, dan juga di ribbon pseudo class before ini. Oke, sekarang saya akan membuat label ini miring, yaitu dengan transform rotate 45 derajat. Kemudian saya geser sedikit ke atas, atau saat ini miring ke kiri ya berarti, yaitu dengan translate Y minus 20 pixel, maka jadinya akan seperti ini. Jadi kita pasin ya teman-teman dengan pojoknya ini. Teman-teman bisa men-setting translate Y nya berapa aja. Di saya setting untuk pas di pojok ini minus 20 pixel. Oke, selanjutnya saya kasih box shadow supaya mempercantik dari label ini seperti ini. Kemudian kita akan kasih shape di belakang ribbon ini, ada dua, yaitu shape yang kiri dan yang atas. Sebenarnya kita membuat satu shape saja, kemudian yang shape atas kita buat shadow daripada shape yang bawah. Oke, saya tunjukkan. Oke, kita kasih kelas ribbonnya ini sudah kelas after. Kalau yang tadi before, sekarang after. Kemudian pertama kontennya tidak ada karena tidak memiliki teks. Kemudian position kita setting absolute karena kita akan mengatur posisi ini berdasarkan dari ribbonnya. Kemudian lebarnya 12 pixel dan tingginya 12 pixel. Teman-teman bisa men-setting sesuai yang teman-teman buat ya teman-teman. Oke, belum kelihatan, kita kasih backgroundnya saya bikin merah tua ya, ada di tengah.
Kemudian kita setting bawahnya kosong atau mentok di bawah dan left kiri atau mentok di kiri. Ya, kita lihat seperti ini. Kemudian untuk kotak satunya saya buat dengan properti back shadow seperti ini. Ya, teman-teman bisa men-setting posisinya masing-masing. Di sini saya setting 110 pixel ke kanan dan 110 pixel minus ke atas, maka jadinya saya akan pas di pojok seperti ini. Teman-teman bisa men-setting koordinatnya sendiri agar berada di pojok kanan atas. Oke, untuk berada di bawahnya dari ribbon before ini kita setting dengan properti z index minus 1. Oke, seperti ini. Ya, kita hilangkan outline-nya dulu. Ya, seperti ini. Oke, itu saja teman-teman, cukup mudah. Ya, teman-teman bisa latihan sendiri menggunakan Shadow Class After Before ini. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe untuk tutorial berikutnya.